Pembagian tauhid menjadi tiga bagian adalah konsep penting dalam akidah Islam, khususnya dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Tauhid berasal dari kata wahda yang berarti mengesahkan. Dalam Islam, tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah dalam segala aspek keberadaannya. Berdasarkan pembagiannya, tauhid terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan pembahasan kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita sama-sama tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pembagian tauhid menjadi tiga. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh alam semesta. Dalam aspek ini, seorang muslim percaya bahwa segala sesuatu di dunia diciptakan dan diatur oleh Allah tanpa bantuan dari makhluk lain. Dalil dalam Al-Quran dan hadis begitu banyak. Ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang tauhid rububiyah seperti dalam surat Al-Fatihah, yaitu ayat pertama yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang berarti segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selain itu, surah Yunus ayat 31 juga menunjukkan bahwa hanya Allah yang memberi kehidupan, memberikan rezeki, dan mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku adalah Rabb seluruh manusia. Aku menciptakan mereka dan aku mengetahui apa yang terbaik bagi mereka." Pentingnya tauhid rububiyah ialah bahwa tauhid rububiyah adalah dasar bagi keimanan seorang bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta adalah kehendak dan ciptaan Allah. Tidak ada sesuatu, kekuatan, entitas, atau makhluk yang lain memiliki kekuasaan untuk menciptakan atau mengatur alam semesta kecuali dengan izin Allah. Memahami dan meyakini tauhid rububiyah juga membantu seorang muslim untuk memahami keterbatasan dirinya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Di antara contoh praktis dari keyakinan tauhid rububiyah ialah bahwa seorang muslim tidak percaya pada jimat atau benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural karena dia meyakini bahwa hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Di antara bentuk implikasi terhadap tauhid rububiyah dalam kehidupan kita ialah bahwa keyakinan terhadap tauhid rububiyah membuat seorang bersandar hanya kepada Allah dalam segala urusannya. Tauhid ini mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi dengan izin Allah, sehingga seorang muslim dituntut untuk beriman bahwa segala peristiwa baik itu buruk berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang layak disembah dan diibadahi. Dalam tauhid uluhiyah, seorang muslim mengesahkan Allah dalam setiap bentuk ibadahnya seperti sholat, doa, puasa, zakat, dan bentuk ibadah yang lainnya tanpa menyekutukannya dengan makhluk atau benda yang lain. Dalil dalam Al-Quran dan hadis ialah salah satu dalil yang menunjukkan tentang tauhid uluhiyah adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22 yang berbunyi, "Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Dalam ayat yang lain seperti dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah memerintahkan manusia untuk menyembahnya dan menjauhi tagut, yaitu segala yang disembah selain Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya dia akan masuk surga." Tauhid uluhiyah sangat penting teman-teman sekalian karena menyangkut ibadah yang merupakan hak Allah semata. Menyembah atau meminta bantuan kepada selain Allah dianggap sebagai bentuk syirik, yaitu menyekutukan Allah, yang merupakan dosa besar dalam Islam.
Dengan meyakini tauhid uluhiyah, seorang muslim memastikan bahwa hanya Allah yang menjadi tujuan ibadahnya dan tidak melakukan syirik. Di antara contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari bahwa tauhid uluhiyah tercermin dalam sikap seorang muslim yang hanya bergantung dan berdoa kepada Allah, tidak kepada benda ataupun makhluk lainnya. Contohnya ialah saat seorang muslim menghadapi kesulitan, dia hanya meminta pertolongan kepada Allah dan tidak percaya pada dukun atau praktek perdukunan yang melibatkan kekuatan selain Allah, serta tidak melakukan kesyirikan seperti meminta bantuan kepada jin, menyembah berhala, atau mempersembahkan kurban kepada selain Allah. Di antara bentuk implikasi dari tauhid uluhiyah bahwa tauhid uluhiyah membawa seseorang muslim kepada kesadaran bahwa segala bentuk penghambaan harus hanya kepada Allah semata. Keyakinan ini mencegah seorang muslim melakukan kesyirikan, karena syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni jika dia tidak bertobat. Tauhid uluhiyah juga membuat seseorang muslim lebih taat dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ialah keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Mengingkari atau menafsirkan secara sembarangan dalam tauhid asma wa sifat, seorang muslim beriman bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, yaitu Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan kemuliaannya. Dalil dalam Al-Quran dan hadis begitu banyak. Di antara ayat Al-Quran yang mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti dalam surat Al-A'raf ayat 180, dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Selain itu, dalam surah Al-Ikhlas Allah menjelaskan sifatnya yang Maha Esa dan tidak ada yang setara dengannya. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Pentingnya tauhid asma wa sifat, bahwa tauhid asma wa sifat ini sangat penting untuk menjaga kesucian akidah seorang muslim dengan memahami dan mengimani nama-nama serta sifat-sifat Allah. Seorang muslim dapat mengenal Allah lebih dekat dan menjauhkan diri dari pemahaman yang salah atau sesat tentang Allah. Memahami tauhid asma wa sifat juga membantu seorang muslim untuk memiliki rasa takut, cinta, dan harapan yang seimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan tauhid asma wa sifat adalah saat seorang muslim meyakini bahwa Allah Maha Pengasih yaitu Ar-Rahman dan Maha Penyayang yaitu Ar-Rahim, maka dia berharap kepada kasih sayangnya Allah. Namun dia juga percaya bahwa Allah Maha Adil, sehingga ia takut melakukan dosa karena sadar bahwa Allah akan menghukum setiap perbuatan yang salah. Di antara bentuk implikasi dari tauhid asma wa sifat ialah bahwa keyakinan terhadap tauhid asma wa sifat mengarahkan seorang muslim untuk memahami bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna dan tiada banding. Seorang muslim tidak diperkenankan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Keyakinan ini juga mendorong seseorang untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang indah. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa ketiga bentuk tauhid ini saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam akidah Islam. Pemahaman terhadap tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat sangat penting bagi setiap muslim untuk menumbuhkan keimanan yang kuat dan murni. Tauhid rububiyah menekankan bahwa hanya Allah mencipta dan mengatur alam semesta. Tauhid uluhiyah menekankan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan tauhid asma wa sifat menekankan pengesahan Allah dalam nama dan sifat-sifatnya yang sempurna.
Dengan memahami dan mengamalkan ketiga jenis tauhid ini, seorang muslim akan memiliki hubungan yang lebih kuat dan lurus dengan Allah serta menjaga kemurnian akidahnya dari bentuk-bentuk penyimpangan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.